Wiji kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau share dulu ini ya, PowerPoint biar mudah. Ya, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak, teman-teman, guru, pendidik, kimia di seluruh Nusantara tetap sehat, tetap semangat ya menghadapi kondisi yang belum terlalu menguntungkan bagi kita semua. Tetapi saya percaya bahwa di balik itu semua kita punya berkah, mendapatkan berkah yang luar biasa dari ini ya. Salah satunya itu ya ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini ya. Biasanya kan kalau penyelenggara mendatangkan pembicara itu repotnya bukan main karena harus urus akomodasi, harus urus hotel ya, harus urus oleh-oleh ya Prof. Sri. Tetapi sekarang ini tidak perlu menguruskan apa-apa. Ya, jadi ini saya kira oleh karena itu sekarang ini marak ya webinar-webinar dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan mencoba memaparkan satu kajian saya terkait dengan apa yang sekarang ini berkembang, terutama di dalam pembelajaran kimia. Ya, jadi judulnya saya kira sudah Ibu dan Bapak baca ini di depan ini ya, multiliterasi dalam pembelajaran kimia inovatif. Nah, mau kita dihadapkan pada suasana atau situasi COVID atau tidak, ya, Ibu dan Bapak, sebenarnya kita ini sedang menghadapi situasi global yang sangat merepotkan, ya, merepotkan tuh buat kita, ya, buat kita terutama orang-orang pendidikan, ya, kita harus berkejar-kejaran dengan teknologi, kita harus berkejar-kejaran dengan pengembangan iptek yang luar biasa pesatnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam bidang yang lain juga terasa ada perubahan yang sangat luar biasa di dunia ini. Nah, oleh karena itulah maka United Nation PBB itu mengeluarkan statement ya terkait dengan the global goals for sustainable development. Ya, jadi saya kira ini kita semua sudah tahu bahwa ada 17 ya, ada 17 tujuan yang harus kita pastikan ya ini diraih atau dicapai ya untuk pengembangan berkelanjutan di dunia agar dunia ini tetap eksis ya. Nah, di antara 17 ini ya, saya kira pendidikan ada menempati di situ nomor 4. Dan ini yang menjadi ranah kita semua ya, teman-teman dalam dunia pendidikan kita. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat satu persatu, no poverty, zero hunger, good health and well-being, gender equality, dan semuanya ini sebenarnya berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi ujung-ujungnya itu memang kualitas pendidikan Ibu dan Bapak yang harus kita tingkatkan betul. Dan ini menjadi tanggung jawab serta kewajiban kita sebagai pendidik, ya khususnya pendidikan kimia. Nah, berhubung dengan ini maka kemudian pemerintah Indonesia pada tahun 2018 ya mengembangkan apa yang disebut education for 4.0. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa dunia ini sekarang dirasakan luar biasa ya? Karena memang perkembangan global ini menyebabkan dunia ya dihadapkan pada situasi yang mudah berubah. Ya, penuh ketidakpastian, rumit dan kadang-kadang multitafsir. Ya, jadi saya kira kita sudah merasakan ini semuanya, ya, yang kita sebut VUCA nih. Nah, bagaimana cara melawan VUCA? VUCA harus dilawan dengan VUCA, ya. VUCA yang mana? Nah, VUCA yang bagus, ya. VUCA yang sebelah kiri ini, ya, itu adalah VUCA yang menurut saya itulah yang menyebabkan situasi global ini tidak menentu.
Nah, VUCA yang dimaksud yang bisa kita gunakan untuk menghadapi VUCA yang tidak bagus itu adalah vision, understanding, clarity, dan agility. Ya, nah, jadi 4 konsep VUCA ini diharapkan akan mampu ya menghadapi atau mengeliminasi atau meminimalkan pengaruh dari VUCA yang kurang bagus itu. Ya, apa sih itu? Vision itu, ya. Maka kita harus ya memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ya, dalam pendidikan tentunya karena kita ini berbicara tentang pendidikan. Kemudian kita ini perlu memiliki generasi yang memiliki understanding. Understanding itu apa sih ininya? Understanding itu generasi yang mampu mendengarkan, mampu berempati dan peka. Ya, sensitif terhadap perubahan. Ya. Nah, kemudian juga ya kita perlu mendidik generasi yang memiliki kemampuan clarity, ya, clarity. Ya, clarity itu apa? Generasi kita ini harus punya opsi, ya. Jadi kalau jawaban itu tidak boleh hanya satu, ya. Jadi harus punya banyak opsi untuk mengantisipasi yaitu tadi kekompleksan, perubahan yang tidak kita inginkan, dan setelah itu baru mereka ini harus mampu memberikan rekomendasi. Ya, dan yang terakhir, tentu generasi kita, anak-anak kita harus memiliki agility, yaitu kerja keras, selalu mencoba dan kemampuan belajar yang tinggi. Ya, dengan VUCA yang ini maka kita optimis, ya, bahwa VUCA yang membuat kita menjadi dihadapkan pada kerumitan, kekompleksan, dan yang lain-lain itu ya akan teratasi dengan baik. Ya, nah oleh karena itulah maka pemerintah kemudian ya mencanangkan ini. Ya, jadi bagaimana sih pendidikan yang harusnya kalau begitu kita laksanakan? Ya, jadi pendidikan yang harus dilaksanakan itu sekarang ini bukan hanya pendidikan yang biasa-biasa saja, Ibu dan Bapak. Yang kita pernah dengar itu general education, bukan hanya itu saja, tetapi pendidikan yang mengakomodasi semua keterampilan. Ya, jadi cognitive skills, ya HOTS, saya kira itu sudah ini ya. Kemudian new literacy karena kita dihadapkan pada big data, pada perubahan teknologi, ya, dan juga satu literasi manusia. Ya, jadi new literacy. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan long life learning atau lifelong learning. Ya, kita harus pastikan anak-anak kita itu memiliki kemampuan lifelong learning. Belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat itu apakah maksudnya kita harus belajar tiap hari buka buku ya, buka buku kimia terus aja tiap hari ya, sampai tua, sampai mau meninggal? Bukan seperti begitu sebenarnya yang makna dari lifelong learning itu ya. Saya kira kita semuanya sudah tahu. Ya, kemudian juga pemerintah itu mencanangkan adanya dan ekstrakurikulum activities yang arahnya itu memperkuat kemampuan problem solving dan entrepreneurship. Ya, nah inilah konsep yang digagas oleh pemerintah yang diramu di dalam prinsip education for sustainable development. Ya, nah ini permasalahan global yang kita hadapi. Ya, sebenarnya kita punya permasalahan nasional, Ibu dan Bapak, yang harus kita pecahkan juga. Nih permasalahan di Indonesia ini, ya. Ada 4 setidaknya yang kita harus hadapi. Yang pertama, relevansi. Ya, nah, saya kira kita sudah dengar banyak orang-orang pinter itu berbicara bahwa apa yang yang disediakan oleh dunia pendidikan itu ternyata tidak mengakomodasi kebutuhan dunia kerja, katanya. Itu ya. Ya, jadi oleh karena itulah kemudian kita ribut ya mengubah kurikulum, kemudian ribut mengubah ada misalnya SMA jadi SMK dan sekarang ini kelihatannya tidak berlanjut ya itu. Dulu kan ada wacana SMA itu diubah jadi jumlahnya 40%, SMK jadi 60%. Sekarang sih kelihatannya diam-diam lagi tuh, tidak ada lagi kelanjutannya. Ya, itu relevansi pendidikan.
Kemudian yang kedua saya kira ini adalah realitas, realita yang kita hadapi, ya hasil PISA kita ini, ya sainsnya ya itu rendah sekali. Ini permasalahan buat kita karena dianggap ya PISA results ini merupakan parameter perkembangan atau parameter suatu negara, ya perkembangan suatu negara. Ya, yang ditentukan oleh 3 parameter ya. Yang utama yaitu science, reading literacy dan logical literacy atau matematik literasi. Ya, nah itu kita ini memang tidak terlalu penting grading, tidak terlalu penting kita ini ada di ranking berapa. Yang terpenting skornya. Ya, tapi itulah masalahnya. Skor kita ini dari tahun 2000 kita ikut PISA sampai sekarang ya. Skor sains itu baru pertama kali tahun 2015 kita mencapai 400 lebih sedikit. Ya, sekarang turun lagi dari 400. Nah, oleh karena itu kemudian sekarang ini ya Kemdikbud itu mencanangkan ada PISA 500 tahun 2025. Mungkinkah kita bisa meraih 100 ya. Jadi sekarang ini kan posisi kita di 396. Ya. Mungkinkah kita mencapai 104 skornya itu ya, peningkatan 104 supaya kita bisa mencapai 500 pada tahun 2005. Ya. Nah, ini tantangan buat kita. Ya, untuk bagaimana caranya ya kita membelajarkan anak-anak. Terus kita ke guru-guru SMA bilang, enggak apa-apa lah, itu kan PISA itu yang diukur itu anak-anak SMP. Ya, yang diukur itu anak-anak SMP, kita nggak ada urusannya dengan PISA 500. Ibu dan Bapak, ya betul bahwa yang diukur itu anak-anak SMP, lulusan SMP. Tetapi ya ini yang sedang ada di SMA ini, mereka ini posisi PISA-nya itu di bawah 400, Ibu dan Bapak. Jadi mungkin kewajiban kita juga ya untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini, yang SMA ini, yang belajar kimia ini juga mampu ya memberikan kontribusi ya, karena mereka inilah nanti yang akan menggantikan generasi bangsa kita setelah kita. Ya, jadi kita meskipun PISA ini SMP, tetapi kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa lulusan SMA juga memiliki literasi seperti yang diharapkan. Ya, kemudian permasalahan yang ketiga terkait dengan equity, Ibu dan Bapak. Saya kira ini bukan masalah bukan masalah baru ya. Ini masalah klasik menurut saya. Pemerataan kualitas pendidikan, Sarpras, guru dan Tendik ini luar biasa. Susah sekali kita ini mengurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi guru di satu sisi di satu daerah menumpuk, di daerah yang lain kurang. Ya, belum lagi kalau urusan daring-daring begini ya, maka tentu di daerah-daerah yang jauh dari pusat itu akan banyak mengalami kendala. Ini terkait Sarpras. Ya, dan yang terakhir ini aksesibilitas, ya, keterjangkauan pendidikan dalam hal lokasi, kesempatan, Sarpras dan internet. Saya kira inilah 4 permasalahan pendidikan di Indonesia yang dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan. Ya, kalau kita mau berjalan seperti begini saja, ini nggak akan kita dapat PISA 500 tahun 2025. Ini kita nggak akan dapatkan generasi emas itu ya tahun 2045. Ya, kalau kita berjalannya masih seperti begini. Jadi Ibu dan Bapak, permasalahannya itu apakah hanya cukup dengan literasi sains saja kalau begitu? Ya, dengan problema yang kita hadapi entah itu dalam tataran nasional maupun internasional, ya, belum lagi ditambah Covid sekarang, ini luar biasa kita ini, ya, pendidikan kita ini luar biasa ininya ya, tempaannya itu dari berbagai sisi. Jadi cukupkah literasi kimia? Ternyata enggak cukup, Ibu dan Bapak. Ya, coba ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana sih ya ciri-ciri pembelajaran di era global itu, ya. Nih, Ibu dan Bapak, ciri-ciri pembelajaran di era global tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yayu ya, sebagian besar bahwa kita harus mulai bergeser paradigma pembelajaran itu dari lots ke hots. Ya, jangan lagi menanyakan apa yang dimaksud dengan. Ya, tanyakan saja. Coba lakukan kajian ini. Ya, bagaimana cara membedakan? Minimalnya kayak gitu ya. Terus bagaimana cara membuat ini?
Yang begitu pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang ini, yang apa? Yang higher order thinking skills. Nah, ciri-ciri pembelajaran di era global itu setidaknya ini yang saya pikirkan ya, ada 9. Yang pertama, berbasis pengalaman nyata atau berbasis tadi social scientific issues ya. Nah, itu boleh. Karena social scientific issues itu adalah sebenarnya pengalaman atau fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kerjasama. Working in group, ya. Bekerja sama. Ya, itu yang harus kita ini kan kolaborasi ya antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Ya, lalu ada gembira. Pembelajarannya itu tidak boleh ya menyebabkan anak-anak menjadi pulang ke rumah itu dengan mulut ditekuk, dengan bibir ditekuk ke bawah. Kalau ditekuk ke atas kan bagus, jadi senang ya. Kalau ditekuk ke bawah berarti dia tidak happy. Jadi harus selalu gembira pulangnya. Ya. Kemudian ada pembelajarannya itu harus terintegrasi. Kemudian menggunakan multi resources, ya. Jadi berbagai sumber kita ini kan kita gunakan, ya. Nah, sharing dengan teman, gurunya harus kreatif, ya. Pembelajarannya menyenangkan, enjoyful learning, dan siswa aktif serta kritis. Inilah ciri-ciri pembelajaran di era global, ya, yang saya pikirkan. Kemudian bagaimana ya belajar siswa seperti apa sih yang harus kita pastikan mereka laksanakan di dalam kelas? Ya, pastikan bahwa siswa itu belajar ya terkait konten fokus pada materi esensial. Materi esensial apa yang kiranya bisa kita belajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan berbagai media, berbagai pendekatan, berbagai metode, ya, agar mereka bisa di dalamnya sambil belajar itu melatih keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, maka kita fokus saja pada materi esensi. Materi yang tidak esensial ya itu bisa dibelajarkan kepada mereka secara mandiri, mereka baca tugas. Tetapi ada materi-materi esensial yang harus kita belajarkan karena di dalamnya ada wahana untuk membelajarkan keterampilan berpikir. Ya, jadi materi-materi yang mudah suruh pelajari sendiri. Ya, jadi Ibu dan Bapak tidak ada lagi keluhan Ibu dan Bapak itu. Ini kurikulumnya padat banget, ini materinya banyak. Kesalahan kita tidak mampu memilih mana materi yang harus kita belajarkan di dalam kelas, mana yang harus kita berikan kepada siswa sebagai materi untuk belajar mandiri. Sebenarnya kalau kita bisa pilih itu, ya bisa selesai, ya. Nah itu. Kemudian pastikan bahwa siswa itu belajar keterampilan, ya. Forsis sudah pasti wajib dan harus multi literasi. Jadi Ibu dan Bapak, ya. Jadi bukan hanya literasi kimia saja, anak-anak sekarang itu harus kita latih. Tetapi kita latihlah supaya mereka memiliki multi literasi. Kemampuan multi. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa ya mempelajari itu dengan bagian dari multi literasi dan menambahkan 4 ya, keterampilan 4C ya. Maka resources yang harus kita pastikan adalah multi resources ya. Kemudian berbasis teknologi. Nah, ini yang multi resources itu seperti begini. Jangan sekarang ini siswa hanya oleh guru saja atau buku saja. Tapi berikanlah resources di dalam pembelajaran itu banyak nih. Ya, bisa di digital, bisa video, bisa e-library, repository, bisa dari video, bisa dari sosmed, bisa menggunakan assessment tools ya, bisa dengan peer group, bisa learning community. Nah, inilah yang harus kita fasilitasi ya. Jadi learning media. Learning resources maksudnya. Ya, dan berbasis ICT, jangan lupa. Ya, karena abad ini adalah abad teknologi, ya, abad ICT, maka kita pastikan ya resources juga berbasis ICT. Baik, ya. Nah, tadi agar menghasilkan multi literasi. Multi literasi itu apa sih, Ibu dan Bapak? Ya, kok ke situ? Multi literasi. Nah, ini
Ya, yang dimaksud dengan multiliterasi itu minimal menurut saya seperti begini. Jadi saya pindahin dulu ini halaman. Ya, jadi multiliterasi itu yang pertama tentu scientific literacy, ya, literasi sains atau literasi kimianya, ya. Tetapi di dalam pembelajaran kimia jangan lupa kita juga menguatkan literasi-literasi yang lain. Ada literasi membaca, ya, atau literasi bahasa, literasi matematik, literasi ICT, kemudian literasi mankind itu literasi manusia, ya, dan literasi data. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini adalah abad big data. Ya, kalau anak-anak kita itu tidak dilatihkan bagaimana keterampilan mengelola data, ya, maka anak-anak kita ini akan kesulitan, ya, kesulitan mempelajari data, ya, kesulitan mengakses data, ya, maka kita harus anak-anak kita itu harus mampu mengelola data yang luar biasa. Ya, ICT data itu terkait dengan informasi, komputer dan teknologi literasi. Ya, jadi maksud saya I-nya itu informasi, C-nya itu communication, T-nya itu teknologi. Ya, jadi informasi, komunikasi dan teknologi literasi. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita pastikan mereka latih di dalam pembelajaran kimia sekalipun. Ya, memang yang utama adalah literasi kimia, tetapi jangan abai terhadap literasi-literasi yang lain. Ya, nah Ibu dan Bapak sebenarnya membelajarkan kimia dengan multiliterasi, ya, ini sama saja sih sebenarnya kita ini membelajarkan literasi atau melatihkan literasi sustainability atau sustainability literacy. Ya, nah ini menurut beberapa ahli yang disebut sustainability literacy itu, ya, ini ada ini. Jadi sustainability literacy itu akan diperoleh apabila diajarkan dengan cross disiplin, dengan experiential learning approach, ya, cross disiplin tuh, ya. Jadi berbagai disiplin ilmu, ya. Kemudian sustainability literacy itu, ya, ada 3 kata kunci di dalamnya, yaitu skills, attitude, dan competence, disposisi serta value itu menurut Stevie, ya. Kemudian ada lagi, ya, perkuliahan atau pembelajaran, ya, itu harus interdisipliner, ya, including atau melibatkan banyak pendekatan, ya, dengan konten dari 3 pilar dari sustainability itu tadi, ya, skill, attitude, dan kompetensi, disposisi, dan value. Ya, frameworknya. Kalau kita melihat uraian tentang sustainability literasi, ini adalah tujuan akhir yang luar biasa menurut saya. Dan saya yakin apabila kita berhasil melatihkan literasi ini, maka anak-anak kita akan siap untuk go global. Ya, jadi ininya, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengajarkan sustainability literasi? Tadi ada kata kunci, ya, ada cross disiplin atau multidisiplin, ya. Cross disiplin bagus sekali, ya. Tapi kalau multidisiplin itu lumayan, ya. Maka kalau kita melihat salah satu pendekatan di dalam pembelajaran STEM literasi itu salah satu solusi untuk membangun sustainability literacy. Ya. Kenapa STEM ini, ya, STEM education? Kenapa pendekatan STEM? Karena pendekatan STEM yang dimaksud ini memang saya mengambil definisi STEM-nya ini STEM yang yang lebih mendekatkan kepada Sustainable Development Goals itu. Ya, jadi yang pertama, ya, pendekatan STEM ini akan membuat siswa, ya, dapat memahami sesuatu secara komprehensif dan memiliki keterampilan. Ya. Nah, selain itu, ya, STEM juga dapat melatih attitude dan self awareness. Tadi sudah sampaikan oleh Prof. Yayu bahwa self awareness itu salah satunya itu bisa diajarkan melalui socio-scientific issues. Ya. Nah, yang terakhir ini yang penting dan ini menjadi bagian dari kajian saya, penelitian saya selama ini. Selalu saja saya menggunakan STEM approach ini dengan pendekatan
bagaimana anak-anak itu bisa melindungi lingkungan kita dan bagaimana kita bisa menolong meminimalkan isu-isu lingkungan. Isu lingkungan yang jelek, dampak lingkungan maksudnya. Ya, jadi penelitian saya itu STEM tetapi arahnya itu ke bagaimana meminimizing ya. Jadi dampak globalisasi, dampak teknologi ya dengan memastikan bahwa lingkungan itu terlindungi. Ya, lingkungan itu tetap dilestarikan. Ya. Nah, Ibu dan Bapak hanya mengingatkan kembali ya bahwa pembelajaran STEM itu ada frameworknya. Ya, kata kuncinya ini fokus pada isu nyata di sekitar kita dan fokus pada masalah atau problems. Ya, mirip ya dengan social scientific issue. Ya, inilah STEM lesson yang versi yang sedang saya teliti. Ya, kemudian menerapkan sains dan matematik ke dalam teknologi. Jadi sains itu sebagai kunci di dalamnya, ya, belajar sains, tetapi menggunakan matematik dan yang lain rekayasa untuk menemukan teknologi. Ya, itu. Kemudian menggunakan framework diarahkan untuk ini, engineering design proses. Jadi ada di dalamnya itu ada engineering design proses dan mengakomodasi jawaban benar lebih dari satu. Inilah yang akan menyebabkan anak-anak kita itu memiliki opsi tadi yang dikatakan ya di sana itu. Ya, jadi harus memiliki opsi. Supaya memiliki opsi, latihlah mereka ini ya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban terbuka. Ya, jangan sebutkan itu pasti satu jawabannya. Ya, nah, jadi pertanyaannya itu harus yang sifatnya itu analisis ya, HOTS itu pasti jawabannya akan lebih dari satu. Jadi jawaban terbuka seperti begini ya harus kita latihkan. Ya, dan ya STEM lesson ini frameworknya salah satunya lagi yang utama adalah melibatkan siswa dalam inquiry open-ended exploration. Ya, jadi eksplorasi inquiry. Ada loh inquiry-nya. Jadi tahapan-tahapan inquiry itu ada di dalam STEM lesson. Jadi bukan hanya desain proses saja di dalam STEM lesson itu, tetapi proses inquiry ada di dalamnya. Ya, tentu saja juga yang terakhir melibatkan siswa dalam kerja tim yang produktif. Ya, jadi kalau kita boleh ini rangkum dari cerita tentang STEM ini, maka saya mencoba mengembangkan satu langkah-langkah pembelajaran ya di dalam STEM learning. Itu yang pertama, tahapan pertama itu mengidentifikasi problem masalah, ya, sehingga mereka bisa kira-kira masalah ini bisa dijawab. Ya, kita ada banyak alternatif jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan dan menetapkan masalah ini. Nah, di dalam tahap 1 dan 2 ini penuh dengan scientific inquiry. Bagaimana mereka bisa menjawab? Mereka tentu harus tahu konsep kan? Bagaimana cara mereka mendapatkan konsep? Mereka cari dari multi resources tadi. Entah itu dari YouTube, entah itu dari video, entah itu diberi oleh guru ya materinya dan yang lain-lain. Multi resources, maka dia bisa memilih kira-kira solusinya seperti apa. Ya, nah dari banyak solusi ini kemudian langkah ketiga mereka menentukan itu prediktif saja, menentukan kira-kira pemecahan yang terbaik itu seperti apa. Nah, jadi dari pemecahan masalah yang mereka pilih itu kemudian mereka membuat atau membangun satu prototip. Nah, disinilah ada muncul proses desain, ya, desain proses itu, ya, proses desain, melakukan analyzing. Nah, ini kan latihan berpikir ini semua, interpreting data, using math and computational thinking. Di sini tempatnya, ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan di mana dalam tahap-tahap tertentu itu yang kuat itu di designing, ya, yang kuat lagi di sini di scientific processes. Ya, nah setelah itu baru redesign, ya. Jadi building prototype dicoba, kemudian di redesign dan dikomunikasikan. Jadi kalau pembelajaran STEM dilakukan benar seperti begini, Ibu dan Bapak, kita melatihkan multiliterasi. Ya, yakin kita melatihkan multiliterasi. Ya, nah sekarang saya berikanlah satu contoh saja, ya. Saya tidak akan memberikan banyak contoh karena ini waktunya juga ini ya agak ini. Nah, ini dalam kaitannya dengan kimia. Karena kan ini dunia kimia ya. Nah, saya memberikan contoh. Jadi gini,
Ini terinspirasi oleh kunjungan saya ke Kitakyushu, ya, ke kota Kitakyushu. Kota Kitakyushu itu adalah kota yang sangat punya awareness terhadap lingkungan yang luar biasa. Sehingga di sana itu ada satu pulau, ya, yang dibuat dengan luar biasa, sehingga di situ itu semua habitat, semua spesies binatang, ya, tumbuh-tumbuhan ada di situ. Ya, mereka itu sangat green city, ya. Nah, di dalamnya itu industri-industrinya juga diarahkan ke green city. Jadi mereka itu harus memiliki semacam CSR, ya. Jadi community responsibility-nya, social responsibility, ya. Untuk misalnya selain memproduksi Coca-Cola misalnya, ya. Nah, di sana itu kan ada pabrik Coca-Cola. Tetapi ya di dalam pabrik itu pabrik itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kaleng-kaleng Coca-Cola itu, ya, tidak bertebaran di mana-mana. Mereka terima, kemudian mereka beli itu kaleng-kaleng, lalu mereka buat sesuatu. Mereka press, ya, dipres, kemudian dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang recycling. Ya, jadi perusahaan yang merecycle kaleng-kaleng itu menjadi barang-barang yang lain. Nah, di sana itu begitu. Jadi setiap industri itu punya responsible terhadap lingkungan. Ya. Nah, jadi saya senang itu. Dan di waktu itu saya melihat bagaimana cara memilah-milah sampah, ya. Jadi ada satu industri yang melakukan pemilahan sampah. Itu sampah TV, ya, TV yang nggak dipakai. Itu dipilah-pilah, ya. Ini bagian plastiknya, ini bagian ininya dan segala macam. Nah, saya terinspirasi oleh itu sehingga saya mencoba, ya, melakukan satu desain pembelajaran yang basisnya STEM, yang arahnya itu ke bagaimana cara memilahkan campuran, ya, memisahkan campuran yang di dalamnya itu ada logam, ada plastik, ada kertas, ya. Kemudian bagaimana caranya itu terpisah, sehingga kalau sudah terpisah, ya kan ini bisa diproses lebih lanjut masing-masingnya, ya. Nah, jadi terinspirasi oleh itu kemudian saya mencoba menerapkannya di sekolah, ya. Luar biasa sekali. Jadi ini materinya itu terkait dengan how can we separate plastic, iron and other metals, ya. Nah, itu. Jadi itu jadi plastik, logam-logam kecil itu dipotong-potong kecil-kecil, ya. Kemudian saya campur, kemudian saya berikan kepada anak-anak. Nih, gimana caranya memisahkan ini? Ya, pisahkan saja dalam 3 kategori, ya, plastik, iron, dan other metals, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya coba terapkan di sekolah internasional, ya, di daerah Bekasi, ya, dan luar biasa ini responnya anak-anak itu. Jadi sebelum mereka mau memisahkan, jadi itu kan permasalahannya, problemsnya bagaimana cara memisahkannya, ya. Nah, mereka mencari tahu apa sih plastik itu, gitu, ya. Kemudian sifat-sifatnya, sifat kimia, sifat fisika, ya, mereka belajar itunya. Lalu mereka punya ide, ya. Nah, idenya itu mereka kemudian gambarkan, mereka cari loh ke YouTube, ke mana gitu, ya. Pada saat saya kasih itu buku itu tuh, ya, ini mereka mencoba mencari tahu bagaimana ya ini kita pisahkanlah berdasarkan sifat fisik saja katanya gitu, ya. Nah, udah. Terus setelah itu mereka membuat desain. Ada 2 desain yang menarik buat saya, ya. Ini desain awal. Yang pertama, ya, mereka membuat desainnya itu ada 3 kotak, ya. Ini 3 kotak sama, ya. Desain yang kedua juga 3 kotak. Hanya berbedanya, ya, dia itu hanya menggunakan magnet karena mereka tahu bahwa besi itu tertarik magnet, ya. Nah, jadi mereka menggunakan spray, ya. Ini yang ini pakai hairspray, ya. Jadi pakai hairspray saja, semprot gitu, ya. Terus ini campurannya turun dari bawah. Nah, mereka mencoba meinikannya, plastik ke sana, logam lain ke tengah, kemudian besi tertarik oleh magnet. Jadi ini magnetnya kan magnet sementara. Jadi setelah tertarik kemudian dia turun ke dalam tempat ini. Nah, seperti begitu mereka. Nah, mereka itu menetapkan posisinya. Ini kan gambarnya seperti begini, ya. Lalu mereka mencoba, ya, membuat desain prototipnya yang kecil, ya. Lalu mereka ukur-ukur kira-kira ini jaraknya kemana, ini semprotannya itu seperti begini kekuatannya, jadi bisa kemana gitu plastiknya. Jadi jangan sampai plastiknya itu jatuh keluar gitu, ya. Nah, itu. Nah, yang lebih ini lagi, yang lebih challenge itu yang kedua ini, ya. Di yang kedua itu menarik sekali. Saya senang melihatnya karena mereka berpikir bahwa, ya,
kalau misalnya dijatuhkan langsung ke sini, itu masih tetap ada logam lain yang jatuh ke sini meskipun tidak tertarik magnet. Jadi mungkin karena spraynya kurang kuat gitu ya, jadi masuk ke sini gitulah ya, ke tempat wadah logam besi. Nah, mereka membuatnya itu dalam ban berjalan, Ibu dan Bapak. Luar biasa mereka berpikirnya pakai ban berjalan. Terus saya tanya, ini ban berjalannya nanti kalau dibuat prototipnya dari mana ya? Katanya, Bu, saya ini ada pakai ini aja lah katanya. Pakai mobil-mobilan, mobil mainan itu yang pakai listrik itu ya. Kan itu ininya bannya ini kalau dinyalakan listriknya itu menyala ya. Udah gitu terus dilapisi dengan semacam apa namanya itu plastik atau apa gitu ya. Jadi itu tuh berjalan muter gitu ya dengan ini. Nah, jadi bayangkan kan, ini anak-anak SMA berpikirnya seperti begitu. Nah, ini kan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat di Kita Kyushu, di industri Kita Kyushu. Mereka itu membuat ban berjalan. Ini saya tidak boleh foto di situ itu. Cuman saya mikirkan, ini ban berjalan seperti begini, terus ada ininya ya, ada spraynya itu angin gitu ya, angin supaya, dan pas tempatnya itu ke situ. Nah, anak-anak kita itu bisa berpikir seperti begini, Ibu dan Bapak. Luar biasa ini padahal anak-anak kita. Jadi sebenarnya kalau kita merancang pembelajaran seperti begini nih menyenangkan, ya. Nah, jadi ini setelah ini mereka bikin ininya ya, prototipnya diuji coba, dikomunikasikan, ya. Nah, jadi konsep apa sih yang ada di belakang STEM project ini yang harus mereka kuasai? Apa plastik itu, apa polimer itu, kan gitu ya. Nah, ini kan ada materi polimer. Kemudian, mengapa besi itu bisa tertarik oleh magnet sementara yang lainnya tidak? Ini ya arahnya itu ke apa namanya, kimia unsur ya, ferromagnetik, diamagnetik, dan hibridisasi, konsep hibridisasi saya kira ya. Nah, itu apa namanya salah satu contoh pembelajaran STEM dalam kimia ya, yang menurut saya ini sederhana. Tapi sebenarnya ada proses di balik itu yang menarik untuk kita pelajari gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar konsepnya, tetapi mereka mampu berpikir tentang banyak hal ya. Nah, ini salah satu contoh lagi ya yang sekarang ini sedang saya coba ya. Jadi ini terkait dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia lagi-lagi kalau saya itu intinya itu ke green chemistry ya. Karena saya ke Sustainable Development Goals itu, ya. Jadi penelitian saya itu ESD ya, STEM ESD, ya. Jadi student, siswa itu ya, apa namanya, mencari reaksi-reaksi kimia, kemudian menghitung kira-kira berapa ininya ya jumlahnya, kemudian mereka mengembangkan apa? LKS ya. Nah, ini juga STEM Ibu dan Bapak. Mengembangkan LKS itu juga prosesnya kan mirip-mirip STEM. Ya, kemudian menguji coba, melakukan percobaannya ya, dihitung dulu berapa kira-kira ininya apa namanya reaksinya ya. Nah, kemudian menetapkan apa namanya kertas kerja yang mana yang bagus, kemudian membuat lagi merekonstruksi work instruction-nya, kemudian menguji, meredesain dan mengkomunikasikan. Saya kira ini langkah-langkah pembelajaran yang lebih sederhana ini daripada yang tadi STEM itu. Ya, ini lebih sederhana, hanya sampai membuat work instruction. Tapi ini menurut pandangan dari apa namanya teman-teman STEM itu, teman-teman tes STEM saya di apa namanya di Shizuoka dan yang lainnya, ini masih kategori STEM katanya gitu. Ya, nah baik. Jadi Ibu dan Bapak sebagai penutup. Waktunya 5 menit lagi. Ya, ini penutup. Sebagai penutup, Ibu dan Bapak, jadi pembelajaran di era global itu harus pastikan kita mengikuti pembelajaran yang berbasis sustainability literacy. Ya, nah sustainability literacy itu dapat ya dilaksanakan dengan menggunakan multimodal, multi approach, multi resources learning, multidisiplin, ya, dan pada akhirnya itu dia bisa membangun higher order thinking skills, ya. Nah, jadi itulah yang disebut education for sustainable development. Ya, Ibu dan Bapak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.